Hari Arafah dan puasa Arafah tidak boleh berbeda. Ini contoh. Tersiar kabar dari pemerintah Saudi bahwa menetapkan wukuf di Arafah untuk jemaah haji tahun ini jatuh pada hari Jumat tanggal 3 Oktober 2014. Itu artinya pemerintah Saudi menetapkan hari itu sebagai 9 Zulhijjah. Tentunya keputusan ini diambil setelah melalui prosesnya yang maklum dengan terlebih dahulu sebelumnya melakukan ru'yat hilal untuk menentukan tanggal 1 Zulhijjah. Hingga pada akhirnya menurut pemerintah Saudi 1 Zulhijjah itu jatuh pada hari Kamis 25 September 2014 dan wukuf pada 3 Oktober 2014 sementara Idul Adha 4 Oktober 2014 ya. Namun kabar berikutnya tersiar dari pemerintah kita melalui Kementerian Agama Republik Indonesia bahwa ternyata hasil ru'yat yang dilakukan menetapkan bahwa 1 Zulhijjah itu jatuh pada tanggal 26 September 2014, artinya satu hari setelah Saudi ya. Saudi tadi kan 25 September, kita 26 September. Itu artinya bahwa tanggal 9 Zulhijjah itu jatuh pada hari Sabtu. Sementara Saudi menetapkan itu hari Jumat dan hari Minggu kita Idul Adha, sementara Saudi Idul Adha pada hari Sabtu. Perbedaan hasil ru'yat kedua negara ini membuat ramai sebagian masyarakat Indonesia, khususnya mungkin ada yang bingung terutama dalam menentukan kapan kita yang di Indonesia ini melakukan puasa sunnah Arafah. Untuk seterusnya juga membingungkan kapan kita berlebaran ikut pemerintah Saudi atau Indonesia. Hari Arafah dan puasa Arafah. Hari Arafah adalah hari di mana semua jemaah haji melakukan puncak ritual haji dengan melakukan wukuf di Arafah. Inilah yang dimaksud oleh Rasulullah, al-hajju Arafah, haji itu Arafah, dan hari Arafah itu bertepatan tanggal 9 Zulhijjah. Jadi wukuf di Arafah itu harus bertepatan dengan dua hal, waktu dan tempat. Waktunya pada tanggal 9 Zulhijjah dan tempatnya adalah di Arafah. Sedangkan puasa Arafah adalah puasa sunnah yang dilakukan oleh mereka yang tidak sedang melakukan wukuf di mana waktunya bertepatan tanggal 9 Zulhijjah, waktu di mana mereka yang sedang menunaikan ibadah haji melaksanakan wukuf di Arafah. Jadi ada titik temu antara dua jenis ibadah ini, wukuf dan puasa, yaitu waktunya bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah, dan yang perlu diketahui bahwa dua ibadah ini tidak saling berkaitan satu dengan lainnya. Di mana ibadah wukuf akan tetap sah walaupun orang-orang di luar Mekah sana tidak sedang melaksanakan ibadah puasa, dan sebaliknya ibadah puasa sunnah tanggal 9 itu tetap sah walaupun orang-orang yang sedang berhaji itu tidak melaksanakan wukuf. Karena sangat mungkin bahwa mereka yang berhaji itu berhalangan untuk wukuf karena dihadang musulan lainnya, bencana alam atau kendala lainnya, atau mereka wukuf dari waktunya yang salah, atau karena mereka wukuf pada waktunya tapi tempatnya salah, dan seterusnya. Jadi sekali lagi bahwa puasa Arafah bukan karena mereka wukuf, tapi puasa itu dilakukan karena ia bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah, pun begitu sebaliknya. Wukuf itu dilakukan bukan karena orang di luar sana puasa, tapi karena ia bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah karena standar ibadah kita adalah waktu. Disebut hari Arafah untuk mengingatkan jemaah haji akan pentingnya hari ini, karena hari ini adalah intinya haji, di mana mereka diwajibkan wukuf di Arafah. Selebihnya maka sebenarnya hari ini bisa disebut dengan hari 9, dan puasa sunnah itu juga disebut dengan puasa hari 9. Menentukan tanggal 9 Zulhijjah. Disinilah letak permasalahannya daripada cara kita menentukan kapan jatuh 9 Zulhijjah, dan semua ulama menyepakati bahwa standar perhitungan ibadah ini adalah peredaran bulan. Maka cara menentukannya sudah pasti dengan terlebih dahulu mengetahui kapan jatuhnya tanggal 1 Zulhijjah. Maka dalam hal ini kita akan kembali diingatkan dengan bagaimana cara penentuan 1 Ramadan. Caranya sama persis dan perbedaan ulama dalam hal ini juga sama persis. Penentuannya bisa dengan metode ru'yat atau hisab wujud al-hilal, atau juga hisab imkan ar-ru'yah, atau gabungan dari keduanya, hingga akhirnya kita akan menemukan perbedaan ulama pada masalah ru'yat lokal atau internasional. Apakah setiap masyarakat harus mengikuti hasil penghitungan lokal atau boleh juga mengikuti hasil dari negara Islam lainnya, yang dalam bahasa fikihnya dikenal dengan sebut wahdah al-matali wa ikhtilaf al-matali. Setiap negeri boleh memutuskan sendiri. Lebih kurang ini adalah hasil dan perbedaan pendapatan ulama. Dalam masalah penentuan awal bulan baru, kita tidak boleh menafikan bahwa banyak juga para ulama yang meyakini bahwa setiap negeri boleh untuk memutuskan sendiri waktu ibadah mereka. Tentunya keputusan ini bukan dengan semau gue, tetapi harus melalui metode yang benar. Hal ini disandarkan dengan hadis Quraib yang sudah masuk di telinga kita, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Anna Ummul Fadl bintil Harith ba'athathu fi hajati ila Muawiyah bisyam, qala faqadamtu asy-syam faqadaitu hajatu wa wastahalla ala Ramadan. وأنا بالشمت فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر. Bahwa Ummu Fadl bintu Al-Harith pernah menyuruhnya untuk menemui Muawiyah di Syam dalam rangka menyelesaikan suatu urusan. Setibanya di Syam, saya selesaikan urusan yang dititipkan Ummu Fadl ketika itu masuk tanggal 1 Ramadan dan saya masih di Syam.
Saya melihat hilal malam Jumat, kemudian saya pulang ke Madinah. Setibanya di Madinah di akhir bulan, Ibnu Abbas bertanya kepadaku, kapan kalian melihat hilal? Tanya Ibnu Abbas. Kami melihatnya malam Jumat, jawab Quraib. Kamu melihatnya sendiri? Tanya Ibnu Abbas. Iya, saya melihatnya dan masyarakat pun melihatnya. Mereka puasa dan Muawiyah pun puasa, jawab Quraib. Ibnu Abbas menjalankan, lakinna ra'ailahu lailatas sabti fala nazala nasumu hatta nakmilu 30 aw narahu. Kalau kami melihatnya malam Sabtu, kami terus berpuasa hingga kami selesaikan selama 30 hari atau kami melihat hilal Syawal. Quraib bertanya lagi, mengapa kalian tidak mengikuti ruyah Muawiyah dan puasanya Muawiyah? Jawab Ibnu Abbas, la hakadha amruna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti ini yang diperintahkan Rasul kepada kami. Hadis riwayat Muslim nomor 2580. Dari cerita Khubayb di atas kita bisa ambil beberapa pelajaran bahwa walaupun pada waktu itu umat Islam masih berada dalam satu kepemimpinan khilafah, namun memungkinkan bagi Ibnu Abbas untuk berbeda dengan keputusan khalifah, dan tidak terdengar bahwa Ibnu Abbas adalah bagian dari mereka yang membangkang dari kepemimpinan Muawiyah. Padahal pada waktu yang bersamaan seorang Quraib ini adalah tabi'in yang saleh. Beliau mengabarkan kesaksiannya sudah melihat bulan, dan dikabarkan juga kepada Ibnu Abbas bahwa masyarakat lainnya juga sudah melihat bulan, tapi justru Ibnu Abbas menegaskan untuk memutus sendiri dengan menyandarkan pendapatnya pada hadis Rasul yang beliau bacakan. Jadi jika kita tarik ke zaman sekarang, maka sebagaimana pemerintah Saudi Arabia boleh memutuskan sendiri perihal puasa Idul Fitri dan Idul Adha, maka hal yang sama juga boleh untuk menetapkan diri. Hal yang sama bahwa pemerintah Indonesia juga boleh menetapkan sendiri waktu puasa Idul Fitri dan Idul Adha. Mau ikut Saudi Arabia? Memang ada pendapat lain yang menjelaskan kebolehan untuk mengambil satu kesaksian dengan alasan wahdah al-matali. Namun perlu diketahui juga bahwa ini maksud dengan satu kesaksian bukanlah milik orang Saudi saja. Karenanya memungkinkan bagi kita juga untuk mengambil putusan negeri tetangga lainnya walaupun bukan Saudi. Sebagaimana kita boleh mengikuti Saudi, namun hal yang sama juga sebenarnya orang Saudi boleh mengikuti keputusan negeri kita, jika saja dalam keputusannya kemarin kita yang terlebih dahulu memberikan hasil keputusan. Namun ternyata justru ada salah seorang ulama terkemuka Saudi sendiri malah menyarankan kepada kita untuk tetap mengikuti hasil keputusan lokal dan tidak harus mengikuti keputusan Saudi. Syekh Ibnu Utsaimin mengemukakan dalam fatwanya, was-shawabu annahu yakhtalifu bi ikhtilafil mutali'. فمثلا إذا كان الحلال قد رؤي بمكة وكان هذا اليوم هو اليوم التاسع ورأى في بلد آخر قبل مكة بيوم وكان يوم عرفة عندهم اليوم عاشر فإنه لا يجوز لهم أن يصوموا. Dan yang benar itu adalah sesuai perbedaan matla tempat terbit hilal. Sebagai contoh, kemarin hilal sudah terlihat di Makkah dan hari ini ada tanggal 9 Zulhijjah, sementara di negeri lain hilal terlihat sehari sebelum Makkah, sehingga hari wukuf Arafah menurut warga negara lain jatuh pada 10 Zulhijjah. Maka pada saat itu tidak boleh bagi mereka untuk melakukan puasa karena hari itu adalah hari raya bagi mereka. Demikian pula sebaliknya, ketika di Mekah hilal terlihat lebih awal daripada negara lain, sehingga tanggal 9 di Mekah posisinya tanggal 8 di negara tersebut, maka penduduk negara itu melakukan puasa pada tanggal 9 menurut kalender setempat yang bertepatan dengan tanggal 10 di Mekah. Inilah pendapat yang kuat karena Nabi bersabda, "Idza ra'aitumuhu fasumuhu wa idza ra'aitumuhu faftiru." Apabila kalian melihat hilal, lakukanlah puasa, dan apabila melihat hilal lagi hari raya, maka berbukalah. Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin. Jadi kesimpulannya bahwa perkara ini sangat longgar, bahwa tidak ada yang salah dengan pemerintah kita yang sudah bersusah payah melakukan usaha dalam menentukan awal Zulhijjah. Walaupun pada akhirnya terdapat perbedaan antara hasil yang diputuskan dengan apa yang diputuskan oleh Saudi. Untuk mereka yang sekarang berada di Saudi Arabia dari manapun asalnya, maka mereka terikat dengan waktu Saudi dalam hal apa saja, salat, puasa, berbuka, wukuf, dan idul adha. Namun untuk mereka yang berada di luar Saudi, mereka juga baiknya mengikuti penjadwalan waktu setempat. Walaupun khusus untuk perkara puasa Ramadan, puasa 9 Zulhijjah, dan 2 Lebaran boleh-boleh saja mengikuti keputusan Saudi. Secara pribadi saya sendiri agak kaget dengan salah satu pernyataan Ustaz Muda ketika beliau menuliskan di webnya mengenai penetapan Idul Adha ini berbeda dengan penentuan awal Ramadan yang memang penetapan yang berbeda tergantung mazhab yang digunakan. Dalil penentuan awal Zulhijjah ini berbeda karena kewenangan menentukannya khusus diberikan pada penguasa Makkah yang mengurusi haji. Wallahu alam. Dari mana beliau menemukan kesimpulan tersebut? Seakan tidak ada opsi lain dalam hal ini. Padahal dari dulu sekali sahabat Ibnu Abbas sudah meyakinkan bahwa dalam perkara ini memungkinkan bagi kita untuk berbeda.